Bab 2911. Brengsek. Wang Yuqian berteriak dengan marah, mengunci Ye Bufan dengan niat membunuh yang kuat. Jika kau berani membunuh anakku satu-satunya, aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian hari ini, mengulitimu dan memurnikan jiwamu. Cabut jiwamu dan bakar dengan api yin selama 1000 tahun, dan kamu tidak akan pernah bereinkarnasi selama 10.000 tahun. Orang ini sungguh penuh kebencian yang amat sangat, dan setiap kata-katanya penuh dengan kebencian. Setelah berkata demikian, dia pun bersiap bertindak, tetapi saat itu juga ada 3 sosok berdiri di hadapannya. Tuan Wang, harap tenang dan ada sesuatu yang ingin dikatakan. Orang-orang yang menghentikannya tentu saja Su Yonghuang dan yang lainnya. Yu Buzuk yang berkata lebih dulu, ada alasan untuk masalah ini. Tuanmu yang memaksa untuk merebutnya lebih dulu. Tidak heran Ye Yixian. Kaisar Suyong berkata, saya harap Tuan Pulau Wang akan mengungkap masalah ini demi ketiga sekte suci kami, dan kami bersedia memberikan kompensasi. Suster Tao Jiushen mengangguk setuju, ya, selama kamu membiarkan Ye Yixian pergi, 3 sekte utama kita akan mengingat kebaikan Pulau Jiulong. Kompensasi, bantuan, segala sesuatu terjadi karena suatu alasan. Wang Yuqian mengeluarkan raungan marah, wajahnya ganas dan mengerikan. Semua ini omong kosong, mana yang lebih penting daripada nyawa anakku? Tidak berdebat denganmu sama saja dengan memberikan muka kepada 3 sekte suci. Tidak ada yang bisa menghentikanku, minggir saja. Dengan suara gemuruh, aura kekerasan di tubuhnya tiba-tiba meletus. Wang Yuqian mengangkat tangannya dan melambaikan tangan. Kepala 3 sekte suci sama sekali tidak mampu menahan serangannya dan terlempar ratusan meter jauhnya. Belum lagi, jejak darah mengalir dari sudut mulutnya, jelas dia terluka parah. Semua orang di sekitar mereka merasa ngeri saat melihat bahwa masing-masing kepala dari 3 sekte suci adalah orang kuat di tahap akhir melampaui kesengsaraan, dan mereka bahkan tidak dapat memblokir pukulan lawan. Su Yonghuang mengangkat tangannya untuk menyeka darah dari sudut mulutnya sambil tersenyum masam. Mereka hanya bisa melakukan ini. 2 orang lainnya juga diam-diam menyesal dalam hati mereka. Jika mereka tahu hal seperti itu akan terjadi, mereka seharusnya membawa beberapa tetua tertinggi yang berada di puncak kesengsaraan yang akan datang, sehingga mereka tidak akan mampu melawan sekarang. Wang Yugan tampak seperti anjing gila. Dia memukul mundur ketiga tuan itu dengan satu telapak tangan dan mengangkat tangannya untuk meraih Ye Bufan. Bajingan, bayar nyawa anakku. Kamu pantas mendapatkan anjing tua sepertimu, keluar dari sini. Raungan yang sama terdengar, si Tudianmo berdiri di depan Ye Bufan, mengangkat tangannya dan menyerang dengan telapak tangan. Cahaya merah menyala, dan teknik darah suci diaktifkan sepenuhnya. Kekuatan telapak tangan ini sama dahsyatnya. Wang Yuqian tidak menyangka ada orang yang berani menghalanginya. Energi sejati dalam tubuhnya mengalir hingga ekstrim, dan dia menyerang dengan telapak tangan yang ganas. Terdengar suara gemuruh yang mengguncang bumi, dan zenyuan yang dahsyat dengan cepat meledak berpusat pada mereka berdua. Peristiwa itu mengejutkan semua orang di sekitar mereka dan mendorong mereka mundur, sekaligus membuka jurang tak berdasar di bawah kaki mereka. Asap menghilang, dan kedua sosok itu muncul kembali di hadapan semua orang. Si Tudianmo berdiri di posisi sebelumnya, masih tampak dingin dan kuat. Melihat Wang Yuqian lagi, dia terlempar mundur puluhan kaki satu demi satu. Tangan kanannya sedikit gemetar tadi, dan ekspresinya sangat serius. Wang Yuqian terkejut dan marah. Ia tidak pernah menyangka bahwa suatu hari ia akan menderita di tangan seorang gadis kecil. Benar saja, dia baru saja menderita kekalahan dalam pertarungan sengit tadi. Mata semua orang di dekatnya hancur. Meskipun mereka telah melihat kekuatan si Tudianmo sebelumnya, mereka tahu bahwa dia berada di puncak melampaui kesengsaraan. Namun dia tidak menyangka kalau dirinya begitu berkuasa hingga masih saja mempunyai keunggulan dibandingkan pemilik Pulau Kowloon Island. Tanpa mereka sadari, si Tudianmo berada di puncak kesengsaraan yang diciptakan oleh darah dan esensi dari hampir 100 orang kuat. Jika dia tidak ditekan dengan sengaja, dia mungkin telah naik ke dunia abadi sekarang. Terlebih lagi, teknik darah suci memiliki keuntungan besar melawan musuh di level yang sama, itulah sebabnya Sue Qianying ingin kembali ke dunia.
Berbagai alasan yang digabungkan memberi Situ Dianmo keuntungan besar atas Wang Yuqian. Kakak, biar aku bantu. Di antara 3 orang abadi Pulau Kowloon, 2 orang yang tersisa dapat melihat dengan jelas dari samping. Mereka semua adalah monster tua yang telah hidup selama lebih dari 1000 tahun, jadi mereka secara alami melihat bahwa alih-alih mengambil keuntungan, Wang Yugan telah menderita kerugian tersembunyi. Liu Kun berteriak dengan marah, memanfaatkan keadaan Situ Dianmo yang terjerat, dan mengulurkan tangan untuk menangkap Ye Bufan. Dia juga seorang pria kuat yang berada di puncak kemampuan mengatasi kesengsaraan, dan kekuatannya juga menakjubkan. Menurutnya, asal dia berhasil menangkap pemuda itu, para wanita yang tersisa akan mudah dipecahkan. Su Yonghuang dan yang lainnya diam-diam menggelengkan kepala. Pulau Kowloon adalah Pulau Kowloon. Pulau ini memiliki kekuatan yang kuat dan fondasi yang dalam. Pulau ini memiliki 3 puncak kesengsaraan. Meskipun Ye Bufan memiliki Situ Dianmo yang super kuat, dia tetap tidak dapat menghentikannya. Suster Tao Jiushen dan Yu Buzu menggelengkan kepala secara diam-diam. Sayang sekali pemuda yang luar biasa seperti dia meninggal seperti ini. Yang lain merasakan hal yang sama, merasa bahwa pemuda itu akan hancur. Tetapi yang tidak terduga adalah bahwa Ye Bufan berdiri di sana dengan senyum tipis di bibirnya, tampaknya tidak menyadari bahwa dia dalam bahaya. Melihat tangan besar Liu Kun semakin dekat, dia tiba-tiba berkata, "Istriku, Meyer, jika kamu tidak bertindak, kamu akan menjadi janda." Setelah dia mengatakan ini, semua orang yang hadir tercengang. Apa maksudmu? Mungkinkah dia juga memiliki seorang istri yang sebanding dengan puncak dari kesengsaraan? Sebelum seorang pun dapat mengetahui apa yang tengah terjadi, sebuah sosok tiba-tiba jatuh dari langit. Ini adalah wanita dengan bentuk tubuh yang sangat seksi. Bahkan jika dia mengenakan gaun yang lebar, dia tidak dapat menyembunyikan bentuk tubuhnya yang seksi. Khususnya, rambutnya yang merah menyala berkibar tertiup angin, dan dia tampak sangat heroik. Dia adalah kecantikan keemasan Kaisar Barbar di puncak kejayaannya. Suamiku, kamu masih saja bisa membuat masalah. Tahukah kamu bahwa aku ada di dekat sini? Jin Meyer sedang berbicara dengan Ye Bufan di sini, tapi dia sudah meninju Ye Bufan di sana. Ya, suami istri itu ada hubungan, bagaimana mungkin aku tidak tahu kalau kamu ada di sini? Kalau istriku tidak ada di sampingku, bagaimana mungkin aku bisa memiliki keyakinan seperti ini? Ye Bufan berkata jujur. Dia tidak pernah menjadi orang yang impulsif. Alasan mengapa dia menyerang Pulau Kowloon secara langsung adalah karena dia telah merasakan aura Jin Meyer sejak awal. Situ Dianmo dan Jin Meyer, keduanya jelas merupakan orang kuat yang berada di puncak melampaui kesengsaraan. Bahkan melawan lelaki tua dari Pulau Kowloon, mereka tidak akan tertinggal, dan bahkan memiliki keuntungan. Meski masih kurang sedikit yaitu 2 lawan 3, ia pada akhirnya dapat melindungi dirinya sendiri dan melarikan diri jika tidak dapat dikalahkan. Kedua orang itu mengobrol dan tertawa riang, tetapi pada saat ini, tinju Jin Meyer telah bertabrakan dengan tinju Liu Kun. Hanya dengan sekali hantaman, Liu Kun terbanting ke belakang dan terpental ke belakang. Penampilannya jauh lebih menyedihkan daripada Wang Yugan tadi. Ini juga merupakan hal yang wajar. Jin Meyer berada di puncak kekuatan fisik Kaisar Barbar dan sangat kuat, sedangkan kekuatan Liu Kun bahkan lebih buruk daripada Wang Yuqian. Hasil ini di luar dugaan semua orang, dan mata semua orang langsung terbelalak. Begitu genit, begitu seksi dan memiliki kekuatan dahsyat, apakah semua wanita luar biasa di benua Kunlun berkumpul di sini? Mengapa saya bertemu banyak orang hari ini? Berapa banyak istri baik yang dimiliki pria ini? Setelah hening sejenak, semua orang tertawa. Biar ku beritahu, apakah ini istrinya juga? Nasib buruk apa yang dialami pria ini hingga memiliki begitu banyak istri cantik? Tidak masalah jika itu hanya indah, kekuatan utamanya masih begitu kuat. Tidak peduli seberapa kuat dia juga sangat patuh dan taat. Aku sangat iri dengan orang ini. Untuk sesaat, perhatian semua orang terfokus pada peruntungan cinta Ye Bufan, dan mereka ingin menggantinya. Bab 2912. Bab 2912, ketiga dewa dihancurkan. Su Yonghuang dan 3 orang lainnya juga terkejut dan tercengang.
Meskipun mereka sangat mengagumi pemuda ini, dan meskipun mereka berulang kali menaikkan penilaian mereka terhadap satu sama lain, mereka akhirnya menyadari bahwa mereka telah meremehkan kekuatannya. Su Ling'er menggigit bibir merahnya. Saat ini, dia tidak tahu lagi mentalitas seperti apa yang dia miliki. Saat pertama kali bertemu Ye Bufan, dia merasa bermusuhan, marah, dan jijik. Karena laki-laki ini hanyalah seorang pemuda tampan, seorang pembohong, dan seorang pria yang mengejar ketenaran dan kekayaan, serta telah merampok nama baik dan reputasi Sang Qiaochu. Namun kini perlahan aku sadar bahwa aku salah. Bahkan mereka yang berwatak lunak pun unik. Sekarang dia benar-benar mengerti apa yang dikatakan Ye Bufan, apa artinya makan makanan lunak dengan kerja keras. Mampu memakan makanan lunak sedemikian rupa benar-benar sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya dan belum pernah terjadi sebelumnya. Liu Kun menenangkan dirinya, wajahnya penuh kengerian. Pada saat ini, Wang Yuqian ditekan oleh Situ Dianmo. Dia tidak menyangka bahwa dia tidak dapat dibandingkan dengan wanita di depannya. Kakak ketiga, aku akan menjebaknya, kau saja yang melakukannya. Liu Kun berteriak keras dan bergegas menuju Jin Meier lagi. Pada saat yang sama, dia mengarahkan Sun Youdao di belakangnya untuk menangkap Ye Bufan. Bahkan anjing tua, kau ingin menyakiti suamiku, keluar dari sini. Jin Meier meninju lagi. Sebagai kaisar barbar puncak, pukulan ini begitu kuat hingga menghancurkan dunia. Dia awalnya memiliki kelebihan dalam hal kekuatan, tetapi dia tidak menyangka bahwa Liu Kun juga orang yang licik. Pria ini tidak menghindar dan malah menerima pukulan itu dengan kuat. Meskipun mulutnya mengeluarkan banyak darah, dia mencengkeram pergelangan tangannya dengan kedua tangan dan tidak menunjukkan niat untuk mengendur. Niatnya dalam melakukan hal itu jelas, yaitu untuk menciptakan peluang bagi Sun Youdao. Selama dia memahami kesulitan Ye Bufan saat ini, dia akan dapat menyelesaikannya. Kamu berani. Jin Meier mengetahui niat lawan, dan kekuatan tinjunya yang dahsyat meledak seketika. Meskipun Liu Kun pingsan lagi, dia lebih lambat. Pada saat ini, Sun Youdao bergegas ke arahnya seperti bintang jatuh, tak terhentikan. Ye Bufan telah dipersiapkan sejak lama dan hendak menggunakan pedang kesadaran ilahi dan menciptakan kesempatan untuk melarikan diri. Tetapi tiba-tiba dia menyadari sesuatu, sebuah senyuman muncul di sudut mulutnya dan dia berdiri di sana tanpa bergerak. Sun Youdao semakin dekat, dan mata semua orang terbelalak, mengantisipasi reaksinya. Apakah menurutmu lelaki ini akan punya istri hebat lagi yang jatuh dari langit? Seharusnya tidak mungkin. Dia punya semua wanita baik di dunia. Bagaimana dia bisa membiarkan orang lain hidup? Saya rasa saya tidak bisa mengatakannya dengan pasti. Saya benar-benar pekerja keras. Sungguh patut dibanggakan jika seorang pria bisa mencapai level ini. Semua orang banyak bicara, berharap terjadinya keajaiban. Ternyata apa yang mereka anggap benar, keajaiban benar-benar terjadi. Sosok putih tiba-tiba muncul di depan Ye Bufan. Pedang di tangannya terayun ke depan, dan energi pedang yang tajam langsung menembus kehampaan dan menebas Sun Youdao. Pedang ini benar-benar terlalu kuat. Meskipun semua orang hanya merasakan sisa kekuatannya, mereka tidak dapat menahan rasa dingin yang tak terbatas di hati mereka. Mereka baru saja melihat ilmu pedang Leng Qingqiu dan Raja Pedang, tetapi bagaimanapun juga, mereka berdua hanya berada di tahap tengah melampaui kesengsaraan, dan masih jauh dari puncak kesengsaraan. Pedang di depannya sepenuhnya berasal dari seorang ahli sejati yang mampu mengatasi kesengsaraan. Kekosongan bergetar dengan satu pedang, seolah-olah ruang itu akan dihancurkan oleh energi pedang. Merasakan kekuatan pedang ini, Sun Youdao begitu ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat dan hatinya hampir meledak. Dia tahu betul bahwa dia tidak sebanding dengan pedang ini. Jika dia bisa menghindar dan mundur secara normal, dia pasti bisa mundur. Namun sekarang, untuk menangkap Ye Bufan, dia sudah menggunakan kecepatannya secara ekstrim. Dalam hal ini, mustahil untuk mengubah arah dan mundur. Yang paling penting adalah pedang lawan terlalu tajam dan terlalu cepat, sehingga tidak memberinya kesempatan untuk bereaksi. Dalam keputusasaan, Sun Youdao hanya bisa meninju dengan sekuat tenaga, berharap ia hampir tidak dapat menahannya, bahkan jika ia terluka parah untuk menyelamatkan hidupnya.
Ternyata dia terlalu banyak berpikir, karena wanita berpakaian putih itu langsung memotong tinjunya menjadi beberapa bagian dengan pedangnya. Lalu membelah lengannya menjadi dua, dan kemudian seluruh tubuhnya. Energi pedang itu begitu tajam sehingga menembus tubuh Sun Youdao tanpa halangan apapun dan menghilang ke dalam kehampaan. Sun Youdao berdiri dalam kehampaan, matanya penuh ketidakpercayaan. Hingga akhir hayatnya, dia tidak pernah mengerti mengapa ada jurang pemisah yang begitu lebar antara keduanya, yang sama-sama berada di puncak melampaui kesengsaraan. Kelambatan ini hanya berlangsung sesaat, lalu tubuhnya terbelah dua dari tengah dan jatuh dari udara. Pada saat ini, energi pedang dahsyat lainnya dilepaskan, menghancurkan jiwa yang baru saja ditinggalkan Sun Youdao. Membunuh puncak kesengsaraan seketika, wanita berpakaian putih benar-benar mengejutkan penonton dengan serangannya. Ye Bufan telah melihat kekuatannya sejak lama, jadi dia tidak terkejut sama sekali, tetapi dia diam-diam menyesal telah menyia-nyiakan jiwa yang berada di puncak kesengsaraan. Namun, ini adalah istana abadi berkabut, dan ada begitu banyak orang kuat di depan pintu, dia tidak berani menggunakan botol pemurnian iblis dengan santai, dan hanya bisa menyaksikan jiwanya menghilang. Dia diam-diam berteriak bahwa itu sangat disayangkan, tetapi yang lainnya sangat terkejut. Mereka melihat terlalu banyak orang kuat hari ini, dan pengetahuan mereka diperbarui lagi dan lagi. Kupikir 3 dewa abadi Pulau Kowloon sudah tak terkalahkan, tapi tak disangka mereka tidak memanfaatkan kesempatan di tangan pemuda ini, ternyata salah satu di antara mereka sudah tewas. Yang paling seru adalah Wang Yuqian dan Li Youkun. Awalnya, mereka bertiga pasti menang, dan mereka pikir akan mudah membunuh bocah cantik ini. Tetapi saya tidak menyangka bahwa sementara orang lain baik-baik saja, satu orang di pihak saya meninggal. Li Youkun telah ditekan oleh Jin Meyer dan tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Kini gangguan lain telah sepenuhnya menentukan kekalahannya. Jin Meyer memanfaatkan kesempatan itu dan meninju dadanya, seketika menghancurkan energi perlindungannya. Li Youkun terkejut dan berbalik untuk melarikan diri, tetapi sudah terlambat. Pukulan kedua Jin Meyer datang tepat setelahnya, mengenai dadanya dengan keras. Retakan, disertai suara tulang retak yang menyayat hati, tulang dada Li Youkun ambruk. Organ dalam serta darah muncrat keluar dari mulutnya. Sebelum dia bisa berteriak, pukulan ketiga datang di depannya. Pada saat ini, Li Youkun tidak memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali, dan pukulannya langsung meledak menjadi awan darah. Bukan saja tak ada tulang yang tersisa, bahkan jiwa pun tak tersisa. Orang kedua dari 3 orang abadi Pulau Kowloon tumbang. Namun ini baru permulaan, belum akhir. Si Tu Dianmo yang ada di sebelahnya telah memperoleh keuntungan sepenuhnya, dan pada saat ini, sebuah lampu merah menyala bersama jarinya. Angin jari yang tajam seketika merasuk ke dada, meninggalkan lubang berdarah setebal jari di jantung. Ah! Wang Yuqian menjerit melengking, dan pada saat ini, dia tidak lagi peduli untuk membalaskan dendam putranya dan berbalik dan melarikan diri. Namun sebelum ia sempat berlari beberapa langkah, Si Tu Dianmo meninjunya dari belakang hingga seluruh tubuhnya meledak. Sama seperti Sun Youdao, jiwanya hancur berkeping-keping dan tidak ada tulang yang tersisa. 3 dewa abadi Pulau Kowloon yang pernah meneror Laut Iblis semuanya mati di sini. Keheningan melanda di mana-mana, semua orang menatap segala yang ada di hadapan mereka. Kemunculan wanita berpakaian putih itu menjadi kunci untuk memecahkan keadaan, dan keadaan pun terkunci dalam sekejap mata. Sebuah pertanyaan muncul di benak setiap orang, siapakah wanita ini? Bukankah dia juga istri pemuda itu? Bab 2913. Bab 2913, istri yang mana ini? Bukan hanya orang-orang yang makan melon saja yang punya ide ini, tetapi juga para wanita di sekitar Ye Bufan. Su Lingsuang menatap wanita berpakaian putih itu, hatinya dipenuhi dengan keterkejutan. Auranya terlalu kuat. Dia menarik lengan baju Ye Bufan, suamiku, istri yang mana ini untukmu. Ketika dia menikah dengan Ye Bufan, dia tahu bahwa dia memiliki banyak wanita, tetapi dia tidak peduli. Dalam hati, saya merasa bahwa saya cukup baik dan cukup cantik. Bahkan jika suami saya memiliki seorang istri, saya pasti akan menjadi orang yang lebih memihaknya pada akhirnya.
Namun setelah meninggalkan Laut Iblis, dia kemudian menemukan bahwa kenyataannya sangat berbeda dari apa yang dia bayangkan. Bukan saja wanita-wanita Ye Bufan tidak kalah penampilannya darinya, mereka juga lebih mampu dan lebih kuat dari yang lain. Situ Dianmo berada di puncak melampaui kesengsaraan, Jin Meyer berada di puncak Kaisar Barbar, dan wanita berpakaian putih di depannya tampaknya tidak lebih lemah dari dua yang pertama. Justru karena itulah dia menanyakan pertanyaan ini. Ye Bufan terkejut. Ia sangat kagum pada wanita berpakaian putih itu dan tidak berani menyinggung perasaannya sama sekali. Ia segera mengulurkan tangan dan menutup mulut Su Ling Suang. Jangan bicara omong kosong, ini pakar senior. Pada saat ini, semua orang yang hadir pulih dari keterkejutan. Kaisar Suyong melangkah mendekati wanita berpakaian putih itu dan membungkuk. Kaisar Yong telah bertemu pamannya. Su Linger dan Zhang Qiaochu mengikuti, tetapi mereka berdua hanya membungkuk kasar dan bahkan tidak memenuhi syarat untuk berbicara. Semua orang yang hadir tiba-tiba menyadari bahwa tidak heran wanita berpakaian putih itu begitu kuat. Ternyata dia adalah orang yang sangat kuat dari Sekte Xuantian dan paman utama sekte tersebut. Yu Buzu dan Suster Tao Jiushen juga datang dan memberi hormat satu demi satu. Saya melihatmu, senior. Meskipun mereka bukan anggota Sekte Xuantian, mereka tetaplah junior wanita berpakaian putih itu, dan ekspresi mereka tampak sangat penuh hormat. Ye Bufan selalu penasaran dengan identitas wanita berpakaian putih itu, jadi dia mendatangi Wen Susu dan bertanya dengan suara rendah, siapa ini? Wen Susu meliriknya dengan heran, berpikiran sama dengan Su Ling Suang, berpikir bahwa Ye Bufan sudah menangkap wanita berpakaian putih itu, kalau tidak kami akan menolongnya. Kamu tidak kenal senior Feng. Ye Bufan menyentuh hidungnya, ada hubungannya, tapi aku benar-benar tidak tahu identitasnya. Wen Susu berkata lewat transmisi suara, nama senior Feng adalah Feng Ziwu, dia adalah tetua tertinggi yang paling kuat dan paling senior di klan Xuantian. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa dia adalah orang nomor satu di Sekte Xuantian. Oh, Ye Bufan akhirnya mengetahui identitas wanita berpakaian putih itu. Tidak heran mantan kepala manajer Yuan Mutong bersikap begitu hormat. Tidak heran dia memanggilnya tuanmu. Ternyata identitasnya begitu istimewa. Pada saat yang sama, saya diam-diam senang karena saya beruntung dapat berteman dengan orang yang kuat seperti itu. Feng Ziwu hanya mengangguk pelan pada Yu Buzu dan Bibi Tao Jiushen, lalu menatap tajam ke arah Kaisar Suyong. Aku memanjakan cucumu yang tidak kompeten tanpa ada imbalan apapun, dan hampir menyebabkan bencana besar. Apakah ini caramu menjadi pemimpin? Ini, sebagai kepala Sekte Suci, Kaisar Suyong sangat berkuasa di hadapan orang lain, tetapi saat ini, dia sama sekali tidak memiliki kekuasaan di hadapan Feng Ziwu. Kaisar Yong tahu dia salah, tolong minta paman master untuk menghukumnya. Ye Ixian adalah dermawanku, dan dia memegang ordo Xuantian yang kuberikan. Su Linger bisa melupakan sikap tidak hormatnya, tetapi pada akhirnya hal itu hampir menyebabkan bencana besar. Jika Ye Ixian jatuh ke tangan San Qian dari Pulau Kowloon, apakah kamu sanggup menanggung akibatnya? Suara Feng Ziwu tenang, tetapi mengandung kemarahan tak berujung. Kali ini dia datang menemui Ye Bufan untuk meminta sesuatu yang penting, tetapi dia hampir mati karena muridnya, yang membuatnya tidak marah. Dahi Su Yong Huang sudah dipenuhi keringat dingin. Dia sangat menyadari sifat pamannya yang pemarah, dan sangat takut pihak lain akan menamparkan cucunya sampai mati. Semua ini karena kedisiplinan Kaisar Yong yang lemah. Saya bersedia mengundurkan diri sebagai pemimpin untuk meminta maaf. Begitu kata-kata itu keluar, semua orang yang hadir terkejut. Tidak seorang pun menyangka masalahnya akan begitu serius, hingga wanita berpakaian putih itu akan menaruh begitu banyak perhatian pada Ye Bufan, dan memutuskan nasib pemimpin Sekte Suci sendirian. Baiklah, kamu akan mengundurkan diri sebagai pemimpin setelah kamu kembali. Feng Ziwu setuju tanpa ragu-ragu, lalu berkata, bukan hanya kamu, tetapi juga Su Linger, ketika kamu kembali, kamu akan menghapus kultivasimu dan mengusir Xuantianmen. Ini, semua orang di sekitar terkejut ketika mendengar hukuman yang begitu berat. Wajah Kaisar Suyong menjadi pucat.
Alasan mengapa ia mengambil inisiatif untuk mengundurkan diri dari jabatan kepala adalah untuk menyelamatkan nyawa cucunya. Sekarang tampaknya hidupnya telah terselamatkan, tetapi bagi seorang pendeta yang meninggalkan kultivasinya dan dikeluarkan dari sekte, itu tidak jauh berbeda dengan kematian, dan itu bahkan lebih tidak mengenakan daripada kematian. Namun, dia tidak berani mengatakan apapun. Paman di depannya tampak senang dan marah, tetapi sebenarnya dia memiliki temperamen yang sangat kasar. Begitu dia tidak menaati keinginannya, dia kemungkinan akan langsung menghancurkan Sullinger. Wajah cantik Sullinger bahkan tidak memiliki warna sama sekali. Dia sangat bersemangat sebelum dia datang ke sini. Cucu dari pemimpin sekte jenius seni bela diri itu dicintai oleh ribuan orang. Bahkan jika Anda melihat seluruh benua Kunlun, hanya ada beberapa orang yang dapat dibandingkan dengannya. Namun kini semuanya telah sirna, bukan saja kultivasinya akan dihapuskan, ia juga akan diusir dari Suantianmen. Dan semua ini karena provokasi sebelumnya. Jika dia tidak memprovokasi pria ini, dia akan tetap menjadi putri kecil dari seluruh sekte dan tidak akan ada perubahan. Menyesal, penuh penyesalan. Padahal, dia hanyalah seorang gadis kecil yang manja, tidak kejam, hanya keras kepala. Dia tidak pernah menyangka akan menyebabkan bencana sebesar itu. Pada saat itu, terdengar suara dari samping. Ye Bufan sudah bertemu senior. Feng Ziwu menoleh, wajah aslinya yang dingin berubah lembut. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa setelah beberapa hari tidak bertemu denganmu, kultivasimu menjadi jauh lebih kuat. Kau layak menjadi peri medis. Dia memuji mereka, lalu berkata, kali ini kesalahannya ada pada sekte Suantianku. Aku sudah menghukum Kaisar Su Yong dan Su Linger. Tolong jangan dimasukkan ke hati. Itulah yang ingin dikatakan junior ini. Aku merasa hukuman senior itu terlalu keras. Ye Bufan berkata, ada yang salah dengan masalah Su Linger, tapi masalahnya hanya pada kemauan keras gadis kecil itu, bukan pada sifatnya, dan aku tidak menderita sama sekali. Hal ini terutama berlaku untuk pemimpin sekte Su. Tidak ada yang salah dengan tidak hadir saat insiden itu terjadi. Sama sekali tidak perlu mengundurkan diri sebagai pemimpin. Feng Ziwu berkata, menurutmu apa yang harus dilakukan? Alasan mengapa Su Yonghuang dan Su Linger dihukum berat sebenarnya untuk menunjukkannya kepada Ye Bufan. Karena pihak lain tidak keberatan, dia dengan senang hati menyetujuinya. Bagaimanapun, mereka semua adalah anggota sektenya. Saya pikir hukuman kecil sudah cukup. Ye Bufan berkata, ketua klan Su tidak melakukan kesalahan apapun, dia hanya memanjakan cucunya. Dia bisa kembali dan merenung di balik pintu tertutup selama 3 hari. Baiklah, kalau begitu aku akan melakukan apa yang kau katakan. Feng Ziwu tidak ragu-ragu dan menatap Su Yonghuang, apakah kamu mendengarnya? Setelah kembali ke Suantianmen, carilah kesempatan untuk diam selama 3 hari untuk merenungkan kesalahanmu. Ya, saya pasti akan menghadapi tembok dan memikirkan kesalahan saya setelah saya kembali. Su Yonghuang merasa lega. Dia juga tahu siapa yang telah memberikan kontribusi ini, dan dengan cepat membungkuk kepada Ye Bufan untuk berterima kasih kepadanya. Saya berterima kasih kepada peri medis Ye atas kemurahan hatinya. Tidak apa-apa, tak masalah. Ye Bufan menoleh untuk melihat Su Linger lagi, dengan sedikit candaan di matanya, gadis kecil ini nakal dan keras kepala. Dia harus dihukum, kalau tidak, ingatannya mungkin tidak akan bertahan lama. Bab 2914. Bab 2914, tidak mencuci muka selama 3 tahun. Setelah Ye Bufan selesai berbicara, hati Su Yonghuang tiba-tiba menegang. Tetapi dengan Feng Ziwu yang berdiri di dekatnya, dia tidak berani mengatakan apa-apa dan hanya bisa memberikan pandangan memohon. Ye Bufan memang punya rencananya sendiri. Alasan mengapa dia berdiri untuk berbicara atas nama Kaisar Su Yong adalah karena lelaki tua itu adalah orang yang sangat baik, dan dia telah melakukan yang terbaik untuk menghentikan Pulau Kowloon tadi. Selain itu, saya tidak mengalami kerontokan apapun, bahkan tidak ada sehelai rambut pun di tubuh saya yang terluka, jadi saya tidak perlu khawatir. Tetapi gadis kecil ini berbeda. Dia menargetkan dirinya sendiri di mana-mana. Bahkan jika dia tidak benar-benar menghapus kultivasinya, dia masih harus sedikit menderita,
jika tidak, dia tidak akan mengingatnya di masa depan. Dia mengabaikan tatapan mata Su Yonghuang dan melanjutkan, Su Ling'er genit, keras kepala, suka mendominasi, picik, dan bertingkah laku sembrono. Jika karakter semacam ini berkembang dalam jangka waktu yang lama, akan sangat merugikan baik bagi Xuan Tianmen maupun dirinya secara pribadi, jadi dia harus dihukum. Tentu saja, tujuan hukuman bukanlah untuk menyembuhkan penyakit dan menyelamatkan orang, agar dia dapat memiliki masa depan yang baik. Ye Bufan meludah dan berkata banyak, dan semua orang di sekitarnya tidak bisa menahan diri untuk tidak merasa gugup. Mereka tidak tahu seperti apa hukumannya. Apakah ringan atau berat? Termasuk Su Ling'er sendiri, hatinya sangat kacau saat ini. Awalnya, pria ini berdiri dan memohon untuk menyelamatkannya dari hukuman penghapusan kultivasinya, berpikir bahwa dia telah melihat cahaya, tetapi sekarang tampaknya tidak sesederhana itu. Tapi, ada baiknya dipikir-pikir. Aku sudah menyebabkan begitu banyak masalah pada orang lain, jadi tidak wajar jika tidak membalasnya. Ketika dia hampir selesai, Ye Bufan berkata sementara, baiklah, biarkan dia dihukum selama 3 tahun tanpa diizinkan mencuci muka atau berpakaian. Dengan cara ini, Anda selalu dapat mengingat kesalahan Anda dan mengingatkan diri sendiri. Dengan baik, setelah dia mengatakan ini, mata semua orang yang hadir hancur. Bukan karena hukumannya terlalu ringan, juga bukan karena hukumannya terlalu berat, hanya saja hukumannya terlalu aneh. Orang macam apa yang bisa berpikir seperti ini setelah 3 tahun tidak mencuci mukanya? Biksu laki-laki itu mungkin tidak memikirkan apapun, tetapi semua wanita di belakang Ye Bufan memasang ekspresi aneh. Hukuman ini tidak dapat dikatakan kejam terhadap wanita, hanya saja sangat kejam. Bayangkan jika itu menimpa dirimu sendiri, sungguh tak tertahankan. Feng Ziwu melirik Ye Bufan dengan aneh. Jelas tidak menyangka dia akan mengatakan hukuman seperti itu. Saya tidak setuju. Su Ling'er tampak marah dan langsung berdiri untuk menolak. Wanita mana yang tidak mencintai keindahan, dan dia pun melakukan hal yang sama. Jika dia tidak mencuci mukanya selama 3 tahun atau berdandan selama 3 tahun, bagaimana dia masih bisa bertemu orang? Diamlah, apa kau punya tempat untuk bicara? Sepertinya aku benar-benar memanjakanmu. Kaisar Suyong berteriak dengan marah dan kasar, dan tidak lagi memiliki toleransi yang dimilikinya terhadap cucunya. Diam-diam dia sudah senang, dan hukuman ini tak ada artinya baginya. Lagi pula, cucu perempuannya ini memang nakal dan keras kepala, dia benar-benar harus mengendalikan emosinya. Karena itu, rasa sayangnya kepada Ye Bufan pun semakin bertambah. Feng Ziwu mengangguk, kalau begitu, mari kita menghukumnya sesuai dengan apa yang dikatakan Ye Yixian. Ya, Su Yonghuang langsung setuju. Pada saat yang sama, dia takut Su Ling'er akan menimbulkan masalah, jadi dia langsung menyegel kultivasinya dan menyerahkannya kepada Zhang Qiaochu di sebelahnya. Bawa dia kembali ke Xuan Tianmen segera untuk menerima hukuman, mulai sekarang. Zhang Qiaochu setuju, meskipun metode hukuman ini agak aneh, namun sangat cocok untuk adik junior seperti dia, dan pastinya dibuat khusus. Dia melirik Ye Bufan dengan penuh rasa terima kasih, lalu kembali ke Xuan Tianmen bersama Su Ling'er. Sudah sampai di sini, dan para penonton tidak berani tinggal lebih lama lagi dan bubar satu demi satu. Ye Bufan dengan sungguh-sungguh memberi hormat pada Feng Ziwu, terima kasih, senior, atas bantuanmu. Jika wanita berpakaian putih itu tidak datang sekarang, Si Tudianmo dan Jin Meyer sendiri mungkin tidak akan mampu melawan Pulau Kowloon, dan mereka pasti akan kalah pada akhirnya. Tidak perlu bersikap sopan padaku. Feng Ziwu melambaikan tangannya dan dengan santai memasang penghalang kedap suara lainnya, kali ini aku datang kepadamu untuk meminta sesuatu. Aku ingin kau ikut denganku. Hati Ye Bufan tergerak, maksudmu? Kamu ingin pergi ke tempat di mana kultivasi itu disegel. Dia orang yang cerdas, dan dia sudah bisa menebak tujuan pihak lain melalui reaksi Feng Ziwu. Ya, itu benar. Feng Ziwu tidak menyembunyikan apapun, aku sudah memikirkannya lama, tetapi aku masih belum dapat menemukan cara untuk masuk ke sana. Karena kau bisa mengangkat segelku, kau pasti juga bisa menghancurkan penghalang di sana. Bisa, Ye Bufan tidak ragu sama sekali dan langsung setuju.
Tempat itu menyegel pembangkit tenaga listrik tak tertandingi seperti Feng Ziwu, dan juga menyegel monster tua seperti Xuan Yuan Santian. Hal ini memenuhi hatinya dengan rasa ingin tahu tentang tempat macam apa yang dapat memiliki kekuatan yang menantang surga. Kita bicarakan dulu, tempat itu sangat berbahaya, bisa dikatakan di sana sangat dekat dengan kematian. Aku bahkan tidak bisa melindungi diriku sendiri terakhir kali dan kultivasiku tersegel, jadi aku mungkin tidak bisa melindungimu saat itu. Feng Ziwu juga bersikap terbuka dan tidak menyembunyikan apapun tentang bahayanya masalah ini. Aku tahu, Ye Bufan tersenyum tipis, tidak ada jalan mulus dalam kultivasi. Mengambil risiko adalah suatu keharusan. Faktanya, dia tidak sekadar mengambil risiko, tetapi memiliki keyakinan tertentu dalam hatinya. Pertama-tama, tingkat kultivasinya saat ini sebanding dengan tahap kesengsaraan, dan sebagai tambahan, ia juga memiliki senjata pembunuh besar milik si kecil. Tidak ada yang istimewa tentang benda kecil ini sejauh ini, tetapi ia sangat kuat dalam mendobrak batasan. Dengan cara ini, bahkan jika Keoski milik sendiri gagal, segel khusus dapat dipecahkan dengan mengandalkan yang kecil. Ya, tidak heran kamu telah mencapai apa yang kamu miliki saat ini di usia yang begitu muda. Feng Ziwu mengangguk puas, kapan kamu akan pergi bersamaku? Setelah upacara besok, Ye Bufan masih memiliki keraguan di dalam hatinya. Dia ingin mencari tahu apakah peri kinceng ini adalah Gu Kinceng. Dia jelas tidak ingin melewatkannya sebelum dia mengetahuinya. Aku menunggumu. Feng Ziwu tidak berbicara omong kosong. Setelah berbicara, dia berbalik dan berjalan ke samping. Pada saat ini, pintu istana abadi berkabut terbuka, dan seorang pelayan keluar. Sesuai instruksi Nyonya, besok siang, semua tamu terhormat dipersilakan hadir di upacara pengakuan pernikahan. Ketika para master sekte minum teh tadi, istana abadi Piao Miao telah menjelaskan waktu upacara, dan sekarang saatnya untuk menyampaikannya kepada semua orang lagi. Dengan cara ini, semua tamu akan menginap di sini selama 1 malam. Beruntungnya, semua orang adalah biksu dengan kultivasi tingkat lanjut, jadi mereka tidak peduli dengan perkemahan dan mencari tempat yang cocok untuk diri mereka sendiri. Ye Bufan meninggalkan tempat itu bersama semua orang di sekitarnya dan memilih sebuah lembah kecil yang jaraknya puluhan mil. Lingkungan di sini indah dan sangat tenang, cocok untuk istirahat malam. Orang-orang dari 3 sekte suci juga ada di dekat sini. Dengan tingkat kultivasi mereka, jarak 100 mil hanya berjarak 2 atau 3 tarikan napas, yang sama sekali tidak ada apa-apanya. Ye Bufan memiliki banyak perlengkapan di dalam cincin penyimpanannya. Dia mengeluarkan tenda besar dan kecil dan menempatkan semua orang, lalu menarik Jin Meyer ke dalam tenda besarnya. Dia meraih tangan kecil orang itu dan menciumnya, lalu berkata sambil tersenyum, "Mengapa kamu di sini? Apakah kamu merindukanku?" "Ya, aku hanya merindukanmu." Jin Meyer tidak menghindar darinya, "Sekarang aku telah menyerahkan tahta Kaisar Barbar Suci kepada orang lain. Mulai sekarang, kau harus mendukungku." Bab 2915. Bab 2915 Pria kuat berbaju hitam. Benar-benar. Ye Bufan tertegun sejenak. Bukankah sebelumnya kamu tidak bisa melepaskan kerajaanmu? Mengapa kamu tiba-tiba memikirkannya? Memang begitu pada waktu itu, tapi sekarang setelah kau pergi, aku merasa aku tidak bisa membiarkanmu pergi lagi. Jin Meyer berkata, pokoknya, cepat atau lambat aku akan naik tahta, dan cepat atau lambat kekaisaran harus diserahkan kepada orang lain, jadi lebih baik menyerahkannya lebih cepat. Dan sekarang binatang iblis itu telah kau taklukkan, vitalitasnya telah rusak parah dan ia tidak dapat menimbulkan ancaman sama sekali. Tidak masalah apakah saya tinggal di sana atau tidak. Saya mungkin juga menghabiskan waktu dengan suami saya sebelum naik. Petik 2. Ye Bufan mengulurkan tangan dan menariknya ke dalam pelukannya. Baiklah, kalau begitu kamu bisa tinggal bersamaku mulai sekarang. Jin Meyer berkata, suamiku, apakah kamu merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan kejadian hari ini? Ketika menyangkut bisnis, senyum di wajah Ye Bufan perlahan menghilang. Maksudmu istana abadi berkabut, kan? Itu benar. Jin Meyer berkata, kita membuat keributan seperti ini di depan sekte istana abadi berkabut,
dan Nona Fang Hua bahkan tidak menunjukkan wajahnya. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan dalam hal ini. Dia adalah kaisar suatu negara apapun yang terjadi, dan dia melihat banyak hal dengan sangat jelas. Ye Bufan berkata, aku juga memikirkannya, masalah ini memang tidak sepenuhnya benar. Biasanya, banyak biksu di depan istana abadi berkabut datang atas undangan Nyonya Fang Hua, dan tidaklah berlebihan jika menyebut mereka tamu. Namun saat mereka bertarung seperti ini, tidak ada seorang pun yang keluar untuk menghentikan mereka dari awal hingga akhir, dan tidak ada seorang pun yang melirik mereka, yang mana merupakan hal yang agak tidak biasa. Tetapi setelah berpikir cukup lama, dia tidak dapat mengetahui maksud pihak lain. Mengapa Nyonya Fang Hua tidak menghentikannya? Jin Meyer berkata, saya tidak tahu secara spesifik, tetapi analisis awal ada 3 alasan. Pertama, dia terlalu malas untuk peduli. Kedua, dia ingin melihat hasilnya. Ketiga, dia yang menciptakan semua ini. Biasanya, kemungkinan pertama tidak mungkin. Bagaimanapun, itu di depan istana berkabut, dan membuat keributan seperti itu akan merusak keagungan Nyonya Fang Hua. Ye Bufan mengangguk, itu benar, yang tersisa hanya kemungkinan kedua dan ketiga. Tapi aku tidak bisa memahaminya. Nyonya Fang Hua bahkan tidak bisa memanfaatkan konflik antara kita dan Pulau Kowloon. Mengapa dia ingin melihat hasil ini, atau mengapa dia ingin menciptakan situasi ini? Jin Meyer menggelengkan kepalanya, saya khawatir hanya dia yang tahu ini. Saya selalu merasa bahwa tempat ini cukup berbahaya, jadi lebih baik pergi secepatnya. Ye Bufan berkata, benar sekali. Aku akan menemui Peri King Cheng besok. Jika bukan orang yang aku cari, kita akan segera pergi dari sini. Sebenarnya, dia ingin mencari tahu sekarang, tetapi ada begitu banyak formasi di Istana Abadi berkabut sehingga kesadaran spiritualnya tidak dapat menembus sama sekali, apalagi menerobos dengan paksa. Dia hanya bisa menunggu perayaan besok untuk bertemu orang-orang. Ketika kedua orang itu tengah berbincang-bincang, tiba-tiba muncul sesosok hantu di atas lembah. Lelaki itu terbungkus rapat dari ujung kepala sampai ujung kaki, dan topeng yang menutupi wajahnya merupakan senjata sakti setingkat senjata spiritual, yang tidak dapat dilihat oleh indera spiritualnya. Setelah tiba di sini, dia tidak berhenti sama sekali dan langsung bergegas ke tenda tempat Ye Bufan berada. Dari mana pencuri itu berasal? Di antara banyak wanita di luar sana, Si Tudianmo memiliki tingkat kultivasi tertinggi. Dialah orang pertama yang menyadari kedatangan tamu tak diundang itu. Dia meraung dan meninjunya dengan tangan terangkat. Sebagai orang kuat yang berada di puncak melampaui kesengsaraan, tidak berlebihan jika menyebut pukulan ini sangat dahsyat. Melihat pria berpakaian hitam itu terkunci rapat, semua orang mengira dia pasti akan mati. Namun, kemudian terjadilah kejadian yang mengejutkan. Sosok yang tadinya terkunci rapat itu menghilang dalam sekejap, dan sebuah pukulan menghantam ruang kosong itu. Saat Si Tudianmo sadar, pria berpakaian hitam itu muncul lagi dan sudah tiba di depan tenda Ye Bufan. Saya tidak melihat bagaimana dia bergerak, tetapi tenda itu meledak menjadi puing-puing di seluruh langit, meninggalkan Ye Bufan dan Ye Bufan terkena udara. Pengadilan kematian. Merasakan niat jahat pihak lain, Jin Meyer menyerang tanpa ampun. Senjata pendek itu muncul di telapak tangannya pada suatu saat dan menusuk pria berpakaian hitam itu dengan ganas. Ye Bufan juga menyadari kekuatan pria berpakaian hitam pada saat ini, tetapi dia tidak merasa terlalu panik. Selama Jin Meyer dapat menghalangi pria berpakaian hitam itu sejenak, Si Tudianmo akan datang dari belakang, dan Feng Ziwu serta yang lainnya yang tidak jauh juga akan datang setelah mendengar berita itu. Tidak peduli seberapa kuat pihak lain, mustahil menghentikan 3 puncak kesengsaraan besar untuk bergabung. Namun apa yang terjadi selanjutnya jauh di luar dugaannya. Pria berbaju hitam itu tidak menghindari tombak pendek Jin Meyer dan meninjunya. Bangsa barbar selalu terkenal dengan tubuh dan kekuatan mereka. Meskipun Jin Meyer terlihat lemah dan lemah, dia jelas merupakan puncak dari kaisar barbar sejati. Dalam hal kekuatan, tidak ada yang bisa menandinginya. Tetapi meski begitu, ketika tombaknya mengenai tangan pria berpakaian hitam itu, dia tetap terlempar ke belakang sejauh 7 atau 8 kaki. Pria berpakaian hitam itu hanya menggoyangkan tubuhnya,
lalu bergegas menuju Ye Bufan. Aku akan mencekikmu. Apakah sesulit itu? Ye Bufan terkejut. Dia tidak pernah menyangka bahwa pria berbaju hitam itu begitu kuat. Dia juga sedikit terkejut bahwa targetnya adalah dia. Namun, dia juga orang yang pernah melihat angin kencang dan ombak besar. Meskipun dia takut, dia langsung punya rencana dalam benaknya untuk menghadapinya. Menurut idenya, pertama-tama dia akan memblokir lawan dengan pisau kesadaran ilahi dan kemudian bersembunyi ke arah Jin Meyer. Ketika Situ Dianmo datang untuk mendukungnya, dia akan bisa bertarung. Namun faktanya kembali membalikkan kognisinya. Begitu pria berpakaian hitam itu mengulurkan tangannya, sebuah kekuatan tak terlihat menyelimutinya. Pada saat ini, dia bahkan tidak bisa menggerakkan satu jari pun, dan kekuatan mentalnya sepenuhnya tersegel di Istana Niwan. Belum lagi menggunakan pisau indera ilahi, bahkan melarikan diri ke Istana Raja Naga adalah sebuah kemewahan. Terkejut, penuh kejutan, hati Ye Bufan benar-benar terguncang. Pastinya tidak sedikit kekuatan super yang telah ia lihat akhir-akhir ini. Dari Kaisar Barbar Lunri hingga beruang emas dan binatang harimau, mereka semua telah mencapai puncak antarmuka ini dan hanya tinggal selangkah lagi untuk naik pangkat. Tetapi sekarang dia jelas merasa bahwa siapapun yang berada di puncak melampaui kesengsaraan yang pernah dilihatnya sebelumnya tidak dapat dibandingkan dengan pria berpakaian hitam di depannya. Kekuatannya sangat dahsyat, mampu menekan dirinya sendiri hingga mati, dan dia jelas bisa merasakan kalau levelnya sangat tinggi, bahkan Feng Ziwu pun tidak bisa menandinginya. Ye Bufan tiba-tiba punya ide di benaknya. Kekuatan orang ini telah melampaui keberadaan antarmuka ini. Namun, dia menggelengkan kepalanya, bagaimana mungkin? Jika dia sudah naik begitu lama, mustahil untuk tetap tinggal di benua Kunlun. Dengan keterkejutan dan keraguan yang tak terhitung jumlahnya, pandangannya tiba-tiba menjadi gelap dan dia pingsan total. Mungkin dikatakan sudah terlambat, tetapi mungkin juga terlalu cepat. Faktanya, semuanya terjadi dalam sekejap mata. Saat Ye Bufan pingsan, pria berpakaian hitam itu sudah mencengkeramnya, lalu melarikan diri secepat kilat. Berhenti, kamu mau kemana? Situ Dianmo dan Jin Meyer saling mengejar seperti orang gila. Namun, kecepatan pria berkulit hitam itu terlalu cepat. Meskipun dia memegang Ye Bufan di tangannya, dia masih lebih cepat dari yang diharapkan dan menghilang ke dalam malam dalam sekejap mata. Pada saat ini, Feng Ziwu dan orang-orang dari 3 sekte suci datang setelah mendengar berita itu. Ketika mereka mengetahui bahwa Ye Bufan telah diculik, semua orang dengan suara bulat membubarkan kesadaran spiritual mereka yang kuat. Mencakup jarak ribuan mil, mencari inci demi inci. Tetapi lelaki berpakaian hitam itu tampaknya telah menghilang dari dunia, dan masih tidak ada jejaknya.